Shalom, selamat pagi yang leaders. Apa kabarnya semua? Berdoa setiap kalian, setiap kita dalam keadaan yang baik, sehat, makin cinta Tuhan. Yang leaders, kita akan sama-sama hati ini menyembah Tuhan. Sebelum nanti kita akan belajar firman di pelajaran Bible Study ini, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di setiap hari Kamis di Bible Study. Tapi mari kita mau bawa hati ini, kita mau sembah Tuhan. Kita mau berkata, ku berikan hatiku, ku berikan jiwaku, semuanya bagimu. Yang leaders, inilah saat yang terbaik, di mana kita berkata seluruh keberadaan kita mau bawa ke Tuhan. Kita persembahkan di hadapan Tuhan. Mari semuanya boleh tutup mata sama-sama. Dan kita akan sembah Tuhan, kita akan berkata, ku berikan hatiku, ku berikan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, kan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar setiap kami belajar saat yang terbaik adalah kami duduk di kaki Tuhan, kami menantikan firman, kami menikmati semua bersama Tuhan. Roh Kudus yang tolong setiap kami, buat kami menangkap isi hati Tuhan lewat firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang leaders yang ada, buat kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Yang leaders, pada pagi hari ini kita punya sebuah tema yang kita akan baca bersama, atau judulnya adalah Heavenly Mind. Heavenly Mind. Pikiran surgawi. Ya, pikiran surgawi. Apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita lihat, apa yang kita percaya, respon kita itu akan sangat menentukan keputusan dan seberapa dampak yang ada. Itu berawal dari cara berpikir kita. Kalau dunia berkata kita ditampar, ya, kita balas dengan yang lebih keras. Kita balas dengan pukulan. Kalau kita dimaki-maki, dunia berkata kita balas lebih kejam lagi. Tapi yang leaders, cara berpikir sorgawi, pikiran sorgawi adalah pikiran Kristus sendiri. Yang berkata, kalau kita disakiti, kita mengampuni. Nah, kita lihat apa yang namanya perspektif. Apa itu perspektif? Perspektif adalah cara pandang atau melihat, dan ini akan sangat menentukan keputusan dan tindakan kita. Bagaimana kita melihat akan sangat menentukan keputusan atau tindakan kita. Kita lihat dalam Matius 25, kita buka sama-sama kitab Matius, Perjanjian Baru, pasal 25, ayat 24 sampai 25. Matius 25 ayat 24 sampai 25 berkata, "Kini datanglah juga hamba
yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Ya, leaders, kalau kita belajar dari kisah di dalam Matius 25 ini, ada seorang tuan yang memberikan hambanya 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Dan hamba yang satu menerima 1 talenta ini mengatakan kepada tuannya, "Tuan adalah manusia yang kejam." Ada cara berpikir di hamba ini. Dia punya konsep cara berpikir tuannya adalah Tuan yang kejam. Sehingga apa yang dikerjakannya itu, tindakannya, keputusannya, itu mengakibatkan dia tidak menerima apa-apa. Bahkan jatahnya diambil atau beralih ke hamba yang lain yang dipercaya lebih dari yang dia punya. Yang leaders, kita harus memiliki cara berpikir yang benar. Kita belajar, kita punya cara berpikir seperti apa yang Kristus pikirkan. Kalau kita berpikir, kita punya cara berpikir yang salah, keputusan tindakan itu juga bisa berakibat hasil yang salah juga. Hamba yang menerima 1 talenta ini, dia tidak menerima apa-apa, bahkan apa yang dia punya diambil daripadanya. Yang leaders, sebagai contoh ada botol kemasan air minum. Di tangan Coach Dias ada botol kosong kemasan air minum ini. Menurut kita, kalau kita diberi orang ya botol kemasan air minum yang kosong ini, kita mungkin akan menolak, bahkan kita bisa berkata, "Buat apa?" Tapi di tangan orang lain, botol kosong kemasan air minum ini sangat berarti. Bisa menjadi nafkah mereka, bisa menjadi uang. Kita lihat sekali lagi yang leaders, kemasan botol kosong air minum kemasan ini di tangan kita, sebagian besar kita, bahkan setiap kita, semua kita akan berkata tidak ada gunanya. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang justru berkata, "Nafkahku adalah dari kemasan botol air minum ini." Ada banyak orang di sekitar kita juga mungkin berkata, dengan kemasan botol air minum ini dapat menghasilkan uang. Yang leaders, itu adalah perspektif. Bagaimana kita melihat, kita memandang, itu akan menentukan keputusan kita. Kita akan melihat botol kemasan air minum ini yang kosong ini, kita mungkin berkata tidak ada gunanya. Ini hanya sampah yang tidak berguna. Bahkan kalau kita melihat di jalan pun, kita membiarkannya. Tapi hal yang berbeda yang terjadi pada orang-orang yang memungut, mengambilnya, membersihkannya mungkin, dan menghasilkan uang, nafkah bagi kehidupannya. Sekali lagi, cara berpikir kita, pikiran kita, cara melihat kita akan sangat menentukan keputusan dan tindakan kita. Sebagai informasi, nanti di akhir akan ada sebuah klip singkat yang Coach berharap akan memberikan kejelasan lebih lagi, ya, gambaran utuh lebih lagi tentang cara pandang. Mari sekarang kita akan belajar dari Naomi. Belajar dari kisah Naomi. Kita baca dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan 20. Kitab Rut di Perjanjian Lama, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan 20. Dikatakan seperti ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu, pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab,
untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-20, berkata seperti ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Yang ditulis di kisah ini, kisah Rut ini, pasal yang pertama, kita melihat bahwa ada kelaparan. Ada kelaparan di tanah Israel, dan Naomi ini pergi ke tanah Moab. Ya, dia pergi ke daerah Moab. Dan apa yang terjadi di sana, dia kehilangan suaminya, kedua anaknya meninggal. Dan Naomi berkata, yang sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik. Naomi punya pikiran, cara melihat bahwa semua yang dialaminya adalah kesalahan, ada di pihak Tuhan dan sebagainya, sampai dia berkata Tuhan memberikan yang baik di hidupnya. Sebetulnya itulah yang dilihat Naomi. Tapi Naomi tidak tahu, di mata Tuhan, di kacamata Tuhan, di sudut pandang Tuhan, sebetulnya dari keturunan menantunya, ya, dia punya menantu namanya Rut, akan melahirkan keturunan Daud, bahkan Yesus Kristus Tuhan. Yang leaders, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, kita harus berhati-hati. Bahkan respon kita akan sangat menentukan dampaknya seperti apa. Kita akan melihat dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2, dalam terjemahan The Passion Translation, dikatakan seperti ini. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 dalam terjemahannya The Passion, berkata, mari stop kita mengcopy, kita meniru semua ide opini, kebudayaan di sekitar kita yang mungkin bertentangan atau mungkin membuat kita memiliki hidup yang tidak berpadanan dengan yang Tuhan mau. Tapi dikatakan seperti ini, mari transform, berubah oleh Roh Kudus, ya, of how you think, dari bagaimana kita berpikir. Kenapa? Karena dari cara berpikir ini kita dapat membedakan, menguatkan kita untuk membedakan, untuk mengerti kehendak Tuhan. Dimana kalau kita hidup di dalamnya, kita akan memiliki kehidupan yang beautiful, satisfying, memuaskan, bahkan perfect, sempurna di mata Tuhan. Dan sekali lagi, itu berawal atau bermula juga dari cara berpikir kita. Dunia akan terus mengajarkan kita, mari hemat uang kita. Kita berjaga-jaga, ya, dengan pengeluaran kita. Sepertinya ada betulnya, kita bisa berhemat dan sebagainya. Tapi ada saat di mana kita menabur, ada saat di mana kita bermurah hati. Yang leaders, kita akan lihat apa itu murah hati. Dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 dikatakan. Amsal 11 ayat yang ke-24 dikatakan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Dalam
terjemahan yang lain, dalam terjemahan The Message, dikatakan the world of the generous gets larger and larger. Dunia orang yang murah hati akan bertambah besar, bertambah luas lebar, dan semakin luas. And the world of the stingy gets smaller and smaller. Dan dunia orang yang pelit akan menjadi semakin kecil dan semakin kecil. Yang dijelas dengan bagaimana kita bermurah hati, sebetulnya kita sedang memperluas dunia kita. Kita sedang memperluas, kita sedang mengenal, bahkan dikenal, sampai keluar batasan di mana kita berkata itu tidak mungkin. Sebab karena kemurahan hati itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, dapat memberikan pengaruh dampak kepada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5, 10, bahkan makin banyak orang. Sehingga kita akan makin mengenal, kita akan memperluas dunia kehidupan kita. Dengan bermurah hati, kita juga itu memuliakan Tuhan. Murah hati adalah juga salah satu buah Roh Kudus. Tapi dunia akan berkata, hemat uang, lebih irit lagi. Ngapain kasih ke orang lain? Kenapa harus menabur? Mengapa harus menolong orang lain? Sedangkan diri kita sangat memerlukan uang itu. Kita akan terus diajar untuk kita jangan menolong, jangan memberi, jangan memberi. Dan apa yang terjadi? Dunia kita akan semakin kecil dan semakin kecil. Young leaders, untuk kali ini kita akan mengerti lebih banyak bagaimana dampak murah hati itu luar biasa. Kita menabur, kita memberikan seperti yang Tuhan mau. Ada sebuah pengalaman kesaksian yang Coach mau sharing bagikan. Saat itu Coach mengikuti sebuah ibadah, kita ada ibadah di gereja. Dan saat persembahan, kita selalu Coach diajar, dididik, tanya Tuhan, berapa yang engkau mau untuk engkau persembahkan. Dan Coach praktekkan. Dan biasanya momen saat dimana kita tanya Tuhan, berapa yang mau kita persembahkan, itulah saat kita bisa dengar suara Tuhan. Suatu hari, Coach ikuti ada ibadah di gereja. Dan saat itu, Coach sedang memiliki sebuah HP yang baru, ya, dan itu HP pemberian orang, diberkati. Ada sebuah HP baru. Dan saat persembahan saat itu, tadi ajar untuk tanya Tuhan, berapa yang engkau mau Tuhan untuk aku berikan. Dan Coach belajar mendengar suara Tuhan berkali-kali. Dan ada hati yang digerakkan, Coach dengar suara Tuhan, berikan HP ini. Saat itu HP itu sedang BlackBerry sebenarnya, sedang lagi luar biasa, ya, sedang lagi ngetren. Coach juga sedang, wah keren nih BlackBerry ini. Yang mungkin dikatakan siang dan malam tidak bisa lepas dari HP ini. Artinya ada keterikatan dengan HP ini. Begitu menyukai HP ini. Dan tanpa sadar, mungkin Tuhan sudah nomor 2, nomor sekian. Dan hari itu, ketika Tuhan berkata, berikan HP-mu. Dan Coach dengar, Coach uji lagi, oh ini suara Tuhan. Dan Coach berikan HP itu. Berkali-kali. Coach praktekkan. Apa yang terjadi yang leaders? Ada pelajaran yang Tuhan mau berikan. Untuk Coach bermurah hati. Jangan sampai terikat. Bahkan pada barang yang sangat Coach sayang dan bahkan butuhkan. Itu Tuhan. Belajar murah hati. Dan memang Coach berikan BlackBerry HP itu kepada Tuhan. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang. Tuhan berikan beberapa waktu kemudian, Tuhan berikan HP yang lebih baru lagi. Ajaib. Yang leaders, kalau Tuhan minta waktu kita, ya, Tuhan berkata, ayo berikan waktumu. Setiap pagi atau setiap sore malam datang ke Tuhan, sembah Tuhan, baca Alkitab. Mari luangkan waktu kita itu untuk kita ada waktu bersama Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Amin yang leaders. Kita akan lihat
berikutnya. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam terjemahan The Message dikatakan, look up and be alert to what is going on around Christ. That's where the action is. See things from his perspective. Kita dikatakan kita belajar untuk memikirkan perkara yang di atas. Apa yang terjadi? Dan kita diajar di ayat ini berkata, kita belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dari kacamatanya Tuhan. Kita melihat di sini ayat ini mengajarkan ada pikiran Kristus, menundukkan pikiran manusia kita. Oleh karena itu yang leaders, kita belajar kenali Tuhanmu, Tuhan yang engkau sembah. Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10. Yohanes 4 yang ke-10 berkata, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dalam terjemahan yang kita mau mengerti bahwa Alkitab yang kita baca tidak hanya terjemahan bahasa Indonesia. Kita perlu menggalinya. Salah satunya kita bisa melihat dari beberapa terjemahan. Ada The Message, The Passion, Amplified, New Living Translation, New King James Version, dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa? Karena setiap terjemahan akan memiliki makna yang dalam, sesuai dengan Roh Kudus yang ingin wahyukan kepada setiap kita. Mari kita kembali lagi. Dalam Yohanes pasal yang ke-4 dan ke-10 berkata, Jesus replied, if you only knew who I am and the gift that God wants to give you, you ask me for a drink and I would give to you living water. Perempuan ini hanya meminta, berkata, kalau engkau minta, berilah aku minum. Tapi sebenarnya Tuhan akan sedang memberikan, ya jadi Tuhan beri aku minum. Kalau wanita ini, perempuan ini memberikan Tuhan Yesus air minum, justru Tuhan akan memberikan kepadanya lebih banyak lagi air hidup. Ada kalanya mungkin Tuhan mengatakan sesuatu pada kita, meminta sesuatu kepada kita. Dan apa respon kita itu akan sangat-sangat menentukan. Dan setiap momen saat di mana Tuhan berkata kepada kita, berikan waktumu buatku. Mari kerjakan sesuatu untuk lawatan terjadi. Sebetulnya Tuhan akan mengembalikan. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang, tapi memberikan kita lebih, bahkan lebih dari cukup. Kita mau belajar dalam Yohanes 21 ayat yang ke-6. Yohanes 21 ayat yang ke-6 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh ikan. Apa yang terjadi? Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita Tuhan berkata, ayo tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Ketika kita belajar taat, ikan yang mereka dapat itu begitu banyak. Yang leaders, ketika Tuhan perintahkan sesuatu, seperti yang waktu Tuhan perintahkan kepada muridnya, apa yang mereka dapat? Lebih banyak ikan. Ajaib yang leaders. Berapa banyak dari kita yang belajar meluangkan waktu setiap hari untuk ketemu Tuhan, lewat engkau menyembah Tuhan, baca firman. Kau punya waktu di hidupmu, di setiap hari, 24 jam sehari, punya waktu, mungkin 1 jam untuk berdoa, baca firman, sembah Tuhan, doakan keluarga, kota, dan bangsa. Dan apa yang terjadi? Tuhan dengar doa kita, dan sesuatu yang ajaib Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Yang leaders, Hosea 6 ayat 3 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Sekali lagi mari kita mengenal Tuhan kita. Cara berpikir kita biarlah ditundukkan di bawah pikiran Kristus. Oleh karena itu kenali Tuhan. Dan dia akan muncul seperti fajar. Yang namanya fajar adalah seperti sinar di pagi hari yang begitu ajaib. Yang leaders, ada keajaiban Tuhan berikan ketika malam itu sudah berganti pagi, ketika semuanya berganti menjadi terang karena ada sinar, karena Tuhan itu adalah sinar itu sendiri. Daud, kita menghadapi Goliat. Apa yang dipikiran Daud? Berkata pada Goliat yang besar itu, raksasa itu, kau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan sebagainya. Dan Daud berkata, aku datang demi nama Tuhan. Daud tidak melihat seperti manusia lihat lainnya, bahwa Goliat itu besar, raksasa. Tapi Daud belajar melihat, pikir, ada Tuhan yang lebih besar di hidupnya, yang membawanya dia sampai ke destininya, menjadi raja. Yang leaders, mari melihat, berpikir, berpandang. Cara pikir kita seperti yang Tuhan pikirkan. Kalau Tuhan mau kau Tuhan berkata, ayo belajar. Sungguh-sungguh persiapkan semua yang terbaik untuk masa depan kita. Dan jangan banyak invest atau waktu kita untuk terlalu banyak main yang mungkin tidak ada hasilnya atau mungkin sia-sia. Mari mulai sadar. Kurangi waktu bermain games. Atau engkau sudah yang tidurnya terlalu larut malam bahkan dini hari. Ayo waktu itu kamu punya pola tidur yang baik. Mengerti yang leaders? Jam 10 malam punya waktu juga untuk Tuhan. Amin. Hari-hari ini kita akan mungkin terlalu dimanjakan dalam tanda kutip. Kita belajar di rumah, tidak ada yang tahu apa yang kita kerjakan saat orang tua mungkin kerja dan sebagainya. Tapi dalam mata Tuhan melihat. Kalau kita punya cara berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Saatnya berdoa. Saatnya belajar firman, ayo belajar firman. Saatnya belajar ikuti kegiatan pembelajaran. Ikuti sungguh-sungguh. Itu cara berpikir Kristus. Dunia akan berkata, ayo main terus. 5 jam, 6 jam. Tapi kalau Tuhan akan berkata, kurangi lagi waktu bermainmu. Boleh bermain, tapi kurangi, atur lagi. 4 jam jadi hanya 2 jam. Bahkan jadi 1 jam. Sisanya buat apa? Gunakan hal-hal yang lain. Yang akan memberikan dampak luar biasa positif untuk masa depanmu. Amin. Kita akan lihat klip sama-sama yang leaders. Klip ini luar biasa, hanya klipnya singkat saja. Membedakan satu orang, dia karena punya cara berpikir yang berbeda dari yang lain. Ketika mereka melihat semua masalah, tapi ada satu anak ini, satu orang ini, melihat dengan cara melihat yang berbeda. Dan itu sungguh luar biasa. Sebelum kita lihat klip, kita akan tutup dengan doa. Ingat, setelah selesai klip, ya, coach berdoa dengan klip ini, kalian akan belajar banyak dengan cara melihat, cara berpikir. Setelah itu, kumpulkan catatan devotion segera. Jangan tunda-tunda. Dunia akan berkata tunda. Tapi Tuhan berkata kumpulkan. Sekarang juga tepat waktu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat pagi hari ini. Bahwa setiap firman yang ditaburkan akan berakar kuat bertumbuh, bahkan berbuah sangat lebat untuk hidup kami, masa depan kami. Ajari kami memiliki cara berpikir seperti yang Engkau mau. Kami akan masukkan makin banyak firman, sehingga kami mengerti, kami makin mengenal Tuhan kami, cara berpikir Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus, kita bersyukur dan percaya. Dan mari semua sama-sama katakan, amin. Tetap semangat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. I can't wait. Hey, Kenners, are you gonna ask a boy to the girls' dance? You totally should. Do you have somebody to ask? Maybe. Okay, girls, we've got a lot to do today. Everybody on the floor. Listen up. Here we go. Now first, there's been some tardiness that's just not gonna cut it. That's not what we're about. Jill? Well,
Actually, there's been a lot going on lately, and some of us have good reason. Well, maybe some of you need to tell us about it. Let's do this. We'll go around and each of you tell what's keeping you from your obligations. Go ahead, Megan. Well, my mom has been putting a lot of pressure on me lately to get good grades, so I've been taking extra classes. Sometimes it can be kind of hard around our house. My dad. She'll just look at me like, do you really know what you're talking about? And I've been trying this new conditioner, and sometimes it really takes a long time to get the right results. Like rinse, lather, repeat. It's not always my fault because sometimes they don't do what they say they're going to do. And it's frustrating. Okay, Kennedy. What are your challenges? None. I don't think she understood the question. Kennedy, what are your challenges? None. I cheer. I love all you. None. Interesting. Can anyone tell me why Kennedy has no challenges? Because she doesn't see him that way. I think with one word, Kennedy has taught us a ton about challenges. Anybody agree with me? What do you say we quit moaning and get to work? Mommy, I'm hungry. When are we going to eat? Soon, honey. I just need to find a few more bottles, and then we'll have enough money for food, okay? Excuse me, young man. Could you please? Ugh, you smell. Look, if you're trying to ask me for money, the answer is no. No. I just wanted you to hand me the bottle. I recycle them for a living. It's how my daughter and I survive. But this is just trash. One person's trash is another person's treasure. Can I please have it? Ew, gross. When's the last time you washed your hands? Look, if you want it, you can get out of the trash can yourself. Hey, hon. Who was that? Oh, just some dirty homeless lady and her daughter. She wanted my empty bottle. Well, did you give it to her? No, I wasn't gonna get close to her nasty hands. And who takes to the trash for a living anyway? That's disgusting. Mom? What's wrong? Well, Jasper, some people don't have a choice. You see, after you were born, your dad and I started fighting a lot. He wasn't ready to be a dad, so he left us when you were just a baby. Without your dad around to help, I started falling behind on our bills. I couldn't work and take care of you at the same time. So we got evicted from our apartment. With no place to go, we ended up living on the streets. But then I met a lady who changed my life forever. She taught me how to make money from recycling cans and bottles. So I'd go around with her collecting trash with one hand and holding you in my other, just so we could survive. So you see, I never wanted to tell you, but we were homeless. I never knew you went through all that. I feel so bad. It's okay. You were too young to remember. I can't believe how I treated that lady.
she was trying to do was help her daughter. Actually, I'll be right back. Mommy? Yeah? My stomach hurts. I know, honey. Just a little longer, okay? Excuse me, miss? I'm so sorry for the way I treated you earlier. It's okay. Don't worry about it. You know, you're right. One person's trash is another person's treasure. So, please take this. Wow. Thank you so much. I really appreciate it. See, honey? Now we have enough money to eat. Thank you. Jasper, I found another bottle. You can give that. Talia? Is that you? Cynthia, oh my God. Not a day goes by that I don't think of you. This is Talia. She's the woman who helped us when we were homeless. My gosh, I can't believe it. Thank you so much for what you did for us. You're welcome. This is my baby girl, Bella. Hello, Bella. Hello. You know, you did so much for us. It is my turn to return the favor. I would like you and Bella to come and stay with us. Thank you so much, but I don't feel like we could be a burden to you. Please, I insist. You wouldn't be a burden. You would be a blessing. I don't know. I don't know what to say. Bella, what do you think about that, honey? Of course, I would love that. Well, great. Well, let's go. We can get some food on the way. Here, let me help you with this. Thank you. This is gonna change our lives. So, Bella, are you okay with pizza? Mm-hmm. Pizza sounds so good. Come on.